Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa, absen 16 dari kelas 10B. Jadi pada video kali ini saya ingin mengerjakan tugas tentang meminta pendapat argumen debat kepada tiga guru. Perkenalkan, nama saya Rahmat Ifaldi Al-Kausar. Di sini saya sebagai guru mapel geografi dan juga sosiologi. Nama saya Agus Subianto. Silakan Mbak Tisa. Kebetulan saya kebagian menjadi tim kontra. Pendidikan gratis dapat meningkatkan prestasi siswa, menurut saya itu kurang efektif karena dapat mengakibatkan dampak negatif, salah satunya menurunnya motivasi belajar. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Jadi, jika pendidikan digratiskan, maka siswa akan lebih mengentengkan pembelajaran dan akan bermalas-malasan untuk belajar. Faktanya, sebuah studi oleh OECD menunjukkan bahwa siswa yang bersekolah di sekolah gratis memiliki motivasi belajar yang lebih rendah dibandingkan dengan siswa yang bersekolah di sekolah berbayar. Mungkin Bapak punya tanggapan? Kalau saya sih cenderung ke pihak itu. Kenapa? Karena dengan adanya program pendidikan gratis, utamanya di provinsi kita di Jawa Timur, itu ada program wajib belajar 12 tahun. Nah, dengan adanya program itu, masyarakat itu jadi tertolong. Jadi masyarakat yang ekonominya kelas menengah ke bawah, yang harus mikir dua kali untuk menyekolahkan anaknya, dengan adanya program itu tuh bisa terbantu. Itu bagi saya tuh masuk ke pro. Nah, untuk tanggapan Nisa, itu sebenarnya bukan menjadi minusnya dari program tersebut, tapi itu menjadi minusnya masing-masing pribadi anak. Kenapa? Karena ketika kita diberikan amanah berupa kita mendapatkan program pendidikan gratis, harusnya kita bisa bertanggung jawab terhadap amanah itu dengan apa? Dengan belajar yang baik. Minimal kita paham materinya dan minimal kita mengerjakan tugasnya meskipun kita belum bisa berprestasi. Nah, makanya dengan adanya program pendidikan gratis ini sebenarnya ini justru membantu masyarakat. Dengan juga ini dilandaskan oleh Undang-Undang Dasar di mana negara kita itu wajib mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Makanya program ini juga mendorong tujuan bernegara kita dan juga mendorong masyarakat agar mempermudah menyekolahkan anaknya seperti itu. Baik, tapi dengan adanya pendidikan gratis, ini dapat menyebabkan meningkatnya beban pajak. Meningkatnya beban pajak ini bukan hanya untuk orang tua yang memiliki anak saja, tetapi rata untuk semua orang yang bahkan tidak memiliki anak. Nah, sebenarnya untuk pajak sendiri itu kalau alokasi APBN kita, pajak itu memang sudah dialokasikan ke beberapa bagian. Cuman memang di alokasi pendidikan ini beban alokasi pajaknya itu lebih besar. Kenapa? Karena memang dibutuhkan dana yang besar. Nah, dana yang dibutuhkan ini sudah diatur sebenarnya oleh Kementerian Keuangan dan juga peruntukannya sudah diatur, sudah dibagi pos-posnya. Nah, kalau untuk masalah pajak itu sendiri itu tidak menjadi masalah yang yang dominan bagi saya. Kenapa? Karena memang setiap apa yang kita kerjakan kita pasti memiliki tanggungan ke negara seperti itu. Berupa apa? Berupa pajak. Nah, jika memang pendidikan sendiri menyebabkan pajak kita naik, bagi saya itu no problem. Kenapa? Karena dengan pajak kita yang naik itu merupakan itu menjadi investasi kita, investasi negara kita di masa mendatang seperti itu. Jadi di masa mendatang negara kita memiliki potensi sumber daya manusia di usia yang produktif dengan kualitas sumber daya manusia yang sangat baik seperti itu. Yaitu dengan didorong oleh pendidikan mereka yang sudah tinggi seperti itu. Jadi kalau masalah pajak tuh tidak menjadi hal yang dominan bagi saya dan juga bagi masyarakat umum. Saya kira seperti itu. Namun bukan hanya untuk penaikan pajak, ini juga dapat berpotensi untuk penurunan gaji guru. Mengapa bisa seperti itu? Apabila pemerintah melakukan pendidikan gratis, otomatis seluruh pembiayaan pendidikan ditanggung oleh negara dan guru mungkin bisa menjadi malas mengajar sehingga mutu pendidikan menurun. Oke, memang kalau masalah di guru ini ada pro kontra dan juga ada beberapa pandangan. Nah, bagi beberapa guru di pelosok dengan adanya pendidikan yang gratis ini, mereka digaji dengan sangat kecil. Kenapa? Karena sekolah memperoleh biaya itu sesuai dengan jumlah peserta didik seperti itu. Tapi jika memang peserta didik nantinya akan semakin banyak, otomatis biaya yang diperoleh sekolah itu semakin banyak. Nah, ketika biaya yang diperoleh sekolah dari negara itu semakin banyak, otomatis gaji guru itu akan terbantu. Beda halnya dengan kondisi-kondisi di daerah terpencil, yang mana kondisi siswanya yang sedikit dan juga
kualitas sumber dayanya yang kurang, sumber daya manusianya, dan juga kualitas dari sumber daya fisiknya yang kurang. Nah, sehingga alokasi pendidikan itu terpotong untuk memperbaiki beberapa aspek-aspek tersebut, sehingga gaji guru itu kecil. Karena untuk gaji guru ini bergantung ke jumlah jumlah siswanya dan juga lokasi adanya sekolah itu. Seperti itu. Ya, terima kasih Bapak. Jadi, mosi kali ini adalah pendidikan gratis dapat meningkatkan prestasi siswa. Saya kurang setuju, karena dengan adanya pendidikan gratis, ini dapat membuat motivasi belajar murid menurun, dikarenakan apabila digratiskan, murid akan menyempelekan belajar, dan mungkin tidak akan fokus untuk belajar. Saya kurang setuju ya, karena pendidikan gratis itu menurut ibu itu sebuah terobosan, apalagi agak ada program berikutnya yang dari presiden nih, kalau ada bukan cuman pendidikan yang gratis, ada pemberian makan juga gratis. Menurut ibu tuh sebuah kesempatan yang harus dinikmati bersama nih. Dan ibu rada gak setuju dengan ungkapan kalau pendidikan gratis itu makanya yang lain jadinya keenakan gitu loh. Enggak, harusnya pendidikan gratis itu diberikan kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan, kayak anak yang nggak mampu tapi dia tuh bisa, dari golongan menengah ke bawah tapi dia tuh bisa. Contohnya kan banyak nih yang sekarang FYP di mana-mana nih, kayak anaknya tukang becak ternyata jadi dokter, banyak anaknya tukang pekerja serabutan ternyata jadi tentara, ya kan. Ya itu harus dinikmati menurut ibu ya. Kita tuh kalau dari sistem pendidikan gratis setidaknya memberikan kebebasan, memberikan peluang buat yang lain juga. Namun Ibu, kalau pendidikan digratiskan, nanti itu pajak akan meningkat lagi. Dan yang meningkat itu bukan hanya pajak untuk orang yang memiliki anak, tapi rata untuk semua, walaupun bagi orang yang child free atau gak punya anak juga ikut bayar. Iya, ibu setuju sih, apalagi orang yang child free aja belum tentu miskin ya. Mohon maaf nih, belum tentu miskin. Dan pajak itu memang kewajiban kita itu bayar pajak, Mbak. Lalu mengenai potensi penurunan gaji guru, Penurunan gaji guru dilihat dari apanya dulu? penurunan gaji guru kan dapat berdampak apabila guru jadi malas mengajar, terus mutu pendidikan jadi menurun. Ya sebenarnya ada plus minus ya. Guru itu diturunkan gajinya, yaitu mungkin karena dia tuh nggak rajin dalam mengajar. Apalagi sekarang nih seorang guru aja tuh udah direpotkan, selain mengajar masih ada tugas-tugas di PMN. Ya, kalau misalkan penurunan gaji guru tidak sesuai dengan pemberian pendidikan gratis, menurut ibu sangat disayangkan. Menjadi kontra tentang pendidikan gratis dapat meningkatkan prestasi siswa. Saya kurang setuju karena apabila pendidikan digratiskan, motivasi siswa akan menurun dan dapat menyebabkan penurunan mutu pendidikan. Pendidikan gratis di tempat kita, terutama di Jawa Timur ini sudah mulai tahun 3 tahun yang lalu. Dan apakah berdampak positif atau tidak? Sebenarnya kalau ada yang pro, ada yang kontra, dan ini kita menitikberatkan pada profil yang kontra ya. Jadi setelah bertahun-tahun saya ada di sekolah ini, kemudian saya juga menampung beraneka ragam jenis kegiatan, di mana banyak sekali hal yang sifatnya gratis itu justru menimbulkan kekurang minatan, kekurang giat siswa karena tidak ada tanggung jawab di dalamnya. Misalnya ada pelatihan gratis, ada pembinaan gratis, dan itu rata-rata diikuti dengan tidak 100% energi, sehingga hasil yang diharapkan pun juga tidak sebagaimana diinginkan. Termasuk di sini ada semboyan di Jawa Timur ya, Dir Basuki Mawabia. Itu artinya apa? Artinya adalah kalau kita ingin kesejahteraan, itu kita juga harus bisa mengeluarkan biaya. Itu adalah semboyan dari Provinsi Jawa Timur sendiri. Sehingga sekolah gratis di sini sebenarnya bertentangan dengan semboyan tadi, dan juga ada dampak negatifnya yang ditemukan dari itu. Kira-kira seperti itu. Untuk meningkatnya beban pajak kan itu tidak semua, maksudnya sorry,
itu yang dinaikkan pajaknya semua, walaupun tidak punya anak otomatis pajaknya naik. Nah itu menurut Bapak bagaimana? Pajak di sini sebenarnya kan salah satu bentuk dari pendapatan negara, sehingga kalau dikaitkan dengan yang tadi, dengan biaya pendidikan, dengan pendidikan gratis, sedangkan pajak itu tidak harus orang yang punya anak, yang bayar pajak, yang tidak punya anak pun juga bayar pajak ya, walaupun tidak dan pajak itu walaupun tidak, atau seseorang tidak punya anak, itu memang salah satu bentuk dari bagaimana pendapatan dari negara, sehingga tetap harus ada walaupun tidak berkaitan. Misalnya kalau kita lihat kan apakah pajak itu berkaitan dengan anak yang sekolah, ya tidak harus seperti itu.